Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman sekalian, di sini saya akan menjelaskan tentang terminologi hadis mata kuliah ilmu hadis. Sebelum masuki pembahasan, alangkah baiknya saya memperkenalkan diri dulu. Perkenalkan, nama saya Dias Rapa Ramadan, Parodi Manajemen Dakwah, Fakultas Dakwah dan Komunikasi, Universitas Islam Negeri Sumatera Utara. Oke, tanpa berlama-lama, langsung saja kita ke pembahasan, yaitu terminologi hadis. Terminologi hadis sendiri terbagi menjadi 4, yaitu hadis, sunnah, khabar, dan atsar. Di antara keempat itu, saya akan menjelaskan masing-masing pengertiannya. Dimulai dari hadis. Hadis adalah ucapan, perbuatan, atau persetujuan Nabi Muhammad SAW yang menjadi sumber hukum kedua dalam agama Islam setelah Al-Quran. Hadis berperan penting dalam menjelaskan dan mengaplikasikan ajaran Islam dalam kehidupan sehari-hari. Dilanjutkan sunnah. Sunnah secara etimologi berarti jalan lurus dan berkesinambungan yang baik maupun yang buruk. Menurut kalangan ulama usul sunnah sesuatu yang disandarkan kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam selain Al-Quran, baik berupa perkataan, perbuatan Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam selain Al-Quran. Sedangkan menurut fuqaha, sunnah adalah hal-hal yang berasal dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tetapi itu tidak fardu dan tidak wajib. Dilanjutkan oleh khabar. Khabar sedangkan menurut tinjauan istilah sebagai dikemukakan oleh Ibnu Hajar al-Asqalani, khabar adalah hadis-hadis yang termasuk marfu, mauquf, dan maqtu. Hanya fuqaha Khurasan yang sedikit membedakan khabar dan atsar. Menurut mereka khabar adalah mauquf, sedangkan atsar berarti hanya termasuk hadis maqtu. Menurut bahasa berarti al-naba, yaitu berita. Dilanjutkan oleh atsar. Atsar secara etimologi berarti bakiat al-syai, yaitu sisa atau peninggalan sesuatu, sedangkan pengertiannya secara terminologi ada dua pendapat, yaitu satu, atsar adalah sinonim dari hadis, yaitu segala sesuatu yang berasal dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan yang kedua, atsar adalah perbedaan dengan hadis. Jumhur ulama cenderung menggunakan istilah khabar dan atsar untuk segala sesuatu yang disandarkan kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan demikian juga kepada sahabat dan tabi'in. Namun para fuqaha Khurasan membedakan dengan mengkhususkan al-mauquf, yaitu berita yang disandarkan kepada sahabat dengan sebutan atsar. Dari al-marfu, yaitu segala sesuatu yang disandarkan kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dengan istilah khabar. Dilanjutkan oleh B, kedudukan dan fungsi hadis. Kedudukan sebagai sumber hukum Islam berada di urutan kedua setelah Al-Quran. Jadi, jika terdapat suatu perkara yang maknanya tidak tercantum secara detail dalam Al-Quran, maka hadis dapat dijadikan sebagai sandaran. Sebagai sumber hukum Islam di bawah Al-Quran, hadis juga memiliki fungsi yang berhubungan dengan Al-Quran itu sendiri. Ayat-ayat Al-Quran masih bersifat umum atau global. Untuk itu, hadis berperan sebagai penjelas dari ayat-ayat Al-Quran. Hadis dapat menetapkan dan memperkuat apa yang telah diterangkan dalam Al-Quran maupun memberikan penjelasan dalam bentuk rincian terhadap ayat-ayat Al-Quran yang masih bersifat global. C. Dalil-dalil tentang kehujjahan hadis. Dalil-dalil tentang kehujjahan hadis dibagi menjadi 4, yaitu Al-Quran Al-Karim. Al-Quran Al-Karim, di dalam Al-Quran terdapat banyak yang menjelaskan tentang kewajiban taat kepada Rasulullah SAW. Antara lain firman Allah Subhanahu wa taala, "Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasulnya dan ulul amri di antara kamu. Kemudian jika kamu berlainan pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah ia kepada Allah dan Rasul. Jika kamu benar-benar beriman kepada Allah dan hari kemudian akhir, yang demikian itu lebih baik akibatnya." Quran Surah An-Nisa ayat 1. 2. Hadis-hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Adapun hadis-hadis Nabi yang menjelaskan tentang kehujjahan sunnah atau hadis adalah, "Aku tinggalkan kepada kalian dua perkara. Kalian tidak akan tersesat selama masih berpegang kepada keduanya, yaitu kitabullah dan sunnahku." Diriwayatkan oleh Al-Miqdam bin Ma'adi Karibah, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Ingatlah, sesungguhnya aku diberi Al-Quran yang semisalnya bersamanya." Dalam riwayatkan dari Al-Irbas bin Syari'ah radhiyallahu an, dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, beliau bersabda,
Tetaplah kalian pada sunnahku dan sunnah khulafaur rasyidin yang telah mendapat petunjuk. Berpegang teguhlah pada keduanya dan gigitlah dengan gigi gerahammu. Hadis-hadis itu menunjukkan bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam diberi Alkitab dan Sunnah yang mewajibkan kita berpegang teguh kepada keduanya serta mengambil apa yang ada dalam Sunnah seperti mengambil apa yang ada pada Alkitab. 3. Ijma. Ijma ditinjau dari segi bahasa berarti sepakat, setuju, sependapat. Adapun menurut istilah, ijma adalah kesepakatan seluruh ulama mujtahid dari kaum muslimin pada suatu masa sesudah wafatnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam atas suatu hukum syara. Yang keempat, pandangan ahli al-ra'yu. Sesungguhnya mazhab Abu Hanifah, imam para ahli al-ra'yu, tidak pernah menolak sunnah dan para imamnya masih berargumentasi dengannya. Jika membangun hukum-hukum mereka berdasarkan sunnah, kebanyakan pemecahan masalah-masalah juga didasarkan pada hadis dan riwayat sebagaimana yang dapat kita saksikan pada berbagai buku dan mazhab. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan dan saya beri penjelasan tentang terminologi hadis. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.